Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu saya baru buka dok. Pripun nih? Pas dokter datang, pas dulu. Jadi saya belum selesai briefnya, dokter sudah datang. Jadi beliau Dr. Imam Khairul Fajri, MM, itu merupakan seorang kalau beliau membuat karakter, membuat identitas itu sebagai dokter trainer ya dok ya. Betul sekali, dokter trainer. Teman-teman di sini mungkin bisa ini dok, bisa sedikit untuk yang belum tahu dokter. Oke. Dokter Imam itu kira-kira ingin dikenal sebagai apa dok? Oh kenalan ya, kita kenalan ya. Tak kenal maka ta'aruf. Bener sekali, pinter itu. Tak kenal maka langsung lamar dong. Wah, enggak ya, ta'aruf ya. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Imam Khairul Fajri. Ya, Dr. Imam Khairul Fajri, Magister Manajemen. Saat ini saya lebih dikenal sebagai dokter trainer, dokter pengusaha. Nah, ini saya membagi diri saya itu jadi dua, Mas. Seorang dokter, seorang entrepreneur. Ya. Kalau di dunia kedokteran, saat ini saya sedang menempuh pendidikan dokter spesialis di UGM. Sekarang semester 6, dari 8 semester, saya ngambil spesialis kedokteran keluarga, layanan primer, double degree dengan Magister Medical Science. Jadi, gelar itu berarti Dr. Imam Khairul Fajri, MM, MMed SC, SP, KKLB. Bahasa simpelnya apa dok? Ya, bahasa simpel. dokter keluarga. Oh, dokter keluarga. Spesialis dokter keluarga. Nah kalau di kedokteran saya spesialisasinya ada di 4. Yang pertama sunat. Ini tadi nyunat dulu, sore nyunat dulu, terus tadi dari praktekan saya samping PKU sini di Sunat Pro gitu. Tadi USG. Yang kedua selain sunat, kalau sunat saya jam terbangnya sampai 16.000 pasien. Itu 16.000 pasien itu kulitnya itu kalau dikumpulkan bisa untuk jaket sak PCM. Sebulan dok itu dok? Itu 16.000 itu selama saya profesional jadi dokter. Berarti dari 2017. 16.000. Per tahunnya saya nyunat 2.000 sampai 3.000 anak. Masya Allah. Mulakno sugih. Amin. Nah, itu kalau disunat. Disunat spesialisasi saya perbaikan dandan manuk. Serius ini kalau sama dokter tuh nggak ada yang kecuali saya ngomong Mas Amin ngono ya wis kuwi ra cocok kuwi engko. Nah nek saya ngomong dokter Imam ya itu ra saru ya. Ya, spesialis saya perbaikan yang kurang rapi menjadi rapi, yang masih najis menjadi suci lagi, dibagusin, itu spesialis saya. Nah, selain itu USG lah, ini tadi habis USG, mohon maaf saya telat. Tadi USG 13 pasien dulu, kalau USG saya keahliannya USG 4D, 4 dimensi, kemudian ada lagi suntik sendi dan bedah minor estetik. Nah, itu kalau di kedokterannya. Nah, setelah ini mau lanjut lagi ke S3. Kalau di dunia entrepreneurship, saat ini Dr. Imam punya 28 brand, 19 unit bisnis, 4 perusahaan. Ya, kurang lebih lah. Nah gitu, kurang lebih seperti itu Mas. Ini jadi monggo mau dipanggil Dok boleh, mau dipanggil Mas boleh, Kak boleh, ya. Apa aja boleh. Nek Ustadz ojo ya. Walaupun saya 5 tahun di pondok pesantren, tapi nek arep diomongi Ustadz itu kadang-kadang agak gimana gitu kayak. Wah, nek itu cocok ya. Cocok gitu kan. Berarti Gus sih. Gitu. Siap. Topik dok. Ini Boleh. Tadi teman-teman ini ternyata lebih banyak yang Gen Z dok. Oh Gen Z. Ya. Nah bahasannya sekarang itu indis ekonomi ya dok. Ya indis ekonomi ya. Ini itu apa namanya dok? Bahasannya itu harus punya side hustle lah dok. Waduh, keren sekali ini. Nah. Ini dok, jadi kan kadang itu keresahan teman-teman mungkin tema malam hari ini itu apa teman-teman tema malam hari ini? Tentang membangun usaha muda yang syar'i itu. Membangun usaha muda. Mungkin membangun pengusaha muda yang syar'i. Oh ya, membangun pengusaha muda yang syar'i itu ya. Oke, siap. Nah, jadi
kan ada yang dalam gejolak hatinya itu dia jadi misalnya kerja di mana, di suatu instansi, kerja di suatu instansi, tapi ada kepikiran bisnis, terus opo tak tinggal ke instansiku ya, terus bisnis aja ya, atau aku bisnis aja, terus aku pokoknya saklek di bisnis, aku nggak mau masuk instansi. Nah, malam hari ini mungkin dokter akan sedikit kita ngajari, kita belajar bareng. Boleh. Tentang itu, Dok. Sebelum kita merambah ke itu, tadi ada kata-kata syar'i. Kita ngomong syar'i. Syar'i itu sebenarnya gimana sih itu? Apakah orang yang jualan cilok itu syar'i? Belum tentu. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Apakah orang nek ustadz mesti syar'i? Hah? Iya jarene. Belum tentu. Syar'i itu apa sih? Ya. Syar'i itu apa? Yang dinamakan syar'i, syariah itu apa? Mengikut ketentuannya. Ya. Nya itu siapa? Allah. Berarti pedomannya menggunakan apa? Dan Al-Qur'an yang diperjelas dengan Al-Hadis. Berarti yang dinamakan syariah itu adalah mengikuti tuntunannya dengan baik dan benar. Syariah itu nggak di depan. Nek saya bilang, Mas, tampilan saya syariah, percaya nggak? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Apakah orang yang pakai sarungan, pakai kopiah, kemudian pakainya sorban, kemudian pakai koko pasti syariah? Ketok. Yang nama syariah itu di belakang, bukan di depan. Covernya mungkin iya, tapi belakangnya dapure. Ya, kita belum tahu. Ya. Terus gimana kita biar bisa syariah? Kalau dalam bisnis, kata kunci teman-teman, adik-adik semuanya, yang dipegang pertama adalah rahmatan lil alamin. Apa? Ya, bermanfaat bagi semesta alam, bagi hidup dan kehidupan, bagi manusia dan kemanusiaan. Apapun Anda. Selama Anda rahmatan lil alamin, Anda menjadi rahmat bagi semesta alam, bagi teman-temannya, bagi kompetitore, bagi pembelinya, bagi ustadznya, bagi adiknya, kakaknya, ibunya, tetangganya, Anda berada di jalur syar'i. Rahmatan lil alamin. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi Anda harus bermanfaat. Ora dumeh umpamanya kita bisnis ketoke badi, tapi ngidak kanan, ngidak kiri, jadi syariah enggak? Jualannya adalah jualan kurma, tapi gaweane ngelek-ngelek. Kowe aja tuku kurmane ning kono kae. Ning sing kono kae, kurmane kan ono cacinge. Kamu jangan beli ya Zam-Zam di sebelah sana. Itu campuran air peceren. Kenapa? Karena saya jualan kurma, karena saya jualan Zam-Zam. Ya, apakah kurma dan Zam-Zam itu haram? Enggak. Tidak, halal. Tapi apakah ini halal? Halal iya, toyib belum tentu. Toyib itu ngomongin caranya. Halal itu ngomongin zatnya. Jadi kalau dalam bisnis, selain rahmatan lil alamin, kita harus halalan toyiban. Berkah. Nah, berkah itu gimana? Rezeki itu gimana, Dok? Rezeki itu memakai, bukan memiliki. Artinya kalau adik-adik semuanya, teman-teman, bapak ibu semuanya di sini memakai, entah itu duweni orang duweni, itu rezekinya. Nah, balik lagi tadi. Terus kudu gimana? Apapun profesi Anda, apapun yang Anda kerjakan, syarat menjadi pengusaha, syarat menjadi kaya pertama kali menurut saya adalah punya profesi. Punya apa? Profesi. Ya, mau jadi pebisnis itu nanti bisa di awal, bisa di akhir. Pertama punya profesi dulu. Supaya punya profesi kita harus punya namanya skill. Namanya apa? Skill, keterampilan. Nah, keterampilan ini bisa didapat, bisa dipelajari, bisa ya di mana? Ya diprakteknya gitu ya, diprakteknya berulang kali gitu ya. Ya ini skill. Apa bedanya knowledge, pengetahuan dengan skill keterampilan? Contoh nih, ini pulpen, ini kertas, ini buku, itu knowledge. Ini setir, ini kopling, ini gas, itu knowledge, itu pengetahuan. Ini alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, ro, za, sa, itu knowledge. Ya,
Bisa baca Quran, bisa tartil, bisa tahfidz, itu skill. Bisa nyetir, itu skill. Bisa nulis, itu skill. Jadi pertama skill itu apa? Knowledge yang proven. Ya, jadi ini pertama kali Mas. Adik-adik yang dibangun apa kalau mau jadi pondasinya nanti di menjadi pengusaha muda? Banyak yang langsung gaspol Mas. Awal-awal mulai jadi pengusaha itu langsung dodolan. Langsung jualan macam-macam, langsung bisnis. Akhirnya apa? Pondasinya belum kuat. Ambruk. Ibaratnya kita bikin rumah. Bikin rumah itu kalau langsung tak bangun adalah batu batanya, langsung atapnya, pondasinya belum ada, nek kena angin gimana kira-kira? Kena gempa gimana? In this economy, wah tadi kan, ya dilalah COVID meneh, naudzubillah min dzalik ya, COVID meneh, ya garap laris, kena COVID, glebak. Kenapa? Pondasinya belum kuat. Maka yang kita bangun pertama kali adalah skill. Skill tadi bisa didapatkan dari profesi. Profesinya mau jadi apa? Saya mau jadi orang BUMN, boleh nggak dok? Boleh, itu profesi. Karena profesi itu butuhkan skill. Saya mau jadi ustadz, boleh nggak dok? Boleh, itu butuh public speaking, butuh macam-macam. Itu skill. Ya, saya mau jadi dokter, boleh nggak dok? Boleh, sekolah yang benar. Itu juga skill. Ya, ya. Adik-adik semuanya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya ingat, kita bebas memilih apapun pilihan dalam hidup kita. Tapi kita tidak bebas memilih konsekuensi dalam hidup kita. Contoh, ini kalau yang adik-adik ini masih sekolah atau masih kuliah nih, teman-teman yang masih kuliah, ya karena yang namanya belajar tuh enak nggak sih Mas? Belajar tuh enak nggak kira-kira? Capek. Nyari duit itu mudah nggak? Nggak mudah dong. Nggak mudah ya, susah ya. Belajar itu capek, nggak enak. Nyari duit itu susah. Tapi lebih susah lagi kalau nggak punya duit, ya tuh ya. Lebih susah lagi, lebih capek lagi kalau bodoh. Wes bodoh dibodohi lagi. Artinya apa? Itu pilihan. Maka sekarang mumpun masih pada muda semuanya, habiskan jatah gagalnya. Tidak ada yang mudah yang namanya belajar. Ya, maka cara paling mudah belajar gimana? Cintailah belajar. Cintailah belajar. Tidak ada yang mudah baca Al-Quran. Maka cara paling mudah baca Al-Quran, cintailah Al-Quran. Tidak ada yang mudah duduk ngrungokke wong ngomong ngono kuwi sila bokongnya lama-lama panas enggak? Panas gak nyaman duduk ngene iki rong jam ngono eget. Pengine buka HP nyekrol gitu. Nggak mudah, tapi tidak mudah lagi kalau kita menjadi orang yang bodoh. Skill pertama kali yang dibangun. Yang dibangun apa modal sukses pertama kali di usia muda? Skill. Maka tunjukkan skillmu. Lah skill ini dapatnya dari mana? Praktek. Bisa praktek, bisa dapat dari orang lain, bisa ngikut dulu orang lain. Ngikut dulu orang lain jadi staff, jadi karyawan boleh nggak? Boleh. Tapi mau sampai kapan dan apa tujuanmu? Kalau adik-adik sini magang jadi karyawan boleh nggak? Boleh. Tapi tujuan utamanya bukan duitnya. Tapi adalah experience-nya. Pengalamannya. Yang dibangun apa? Skill. Apa skill yang dibangun? Namanya soft skill, hard skill. Soft skill itu apa? Kok omongannya kok angel banget. Contoh ini, teman-teman berbicara di depan publik. Bicara di depan kayak gini. Ini namanya soft skill. Nek orang nggak biasa ngomong ke depan gitu, buka gini nanti terbata-bata. Tadi mau ngomong apa Mas tadi? Orang nggak biasa ngaji di depan umum, suruh ngaji, ngomong suruh biasanya tahfidnya tuh udah 5 juz gitu. Ngomongin Al-Fatihah aja nggak keluar. Kenapa? Karena nggak terbiasa menghadapi nggak berani masa. Crowded people itu nggak terbiasa menghadapi. Ini soft skill. Ya. Lagi, seni apa lagi? Manajemen waktu. Mau bangun kapan? Wah, kita dihadapkan 2 pilihan nih. Yang satu aku ini ada kumpulan. Yang satu lagi ini aku mau ujian. Mau mana dulu? Wah, ini manajemen waktu. Ini soft skill. Leadership. Suatu saat adik-adik sini menjadi ketua kelompok belajar atau menjadi kepala bagian di Muhammadiyah, mamanya gitu ya. Punya anggota, ngumpulke rapat.
Ya, nek jenengan tidak punya leadership kepemimpinan disepelekke. Sik ngundang sapa kae? Malah kae we rasa we mek nyelelek. Wah. Kenapa? Nggak punya leadership. Maka kita bangun namanya kepemimpinan. Ini soft skill dan masih banyak lainnya. Manajemen waktu, manajemen energi, marketing, nanti selling, ya. Nanti belum lagi entrepreneur mindset dan seterusnya itu masuk soft skill. Yang kedua hard skill. Ya, hard skill itu apa? Hubungannya dengan profesi tadi. Kalau adik-adik pengen menjadi pengusaha, yang dibangun nanti pertama kali adalah ilmu selling. Ilmu apa? Selling. Ilmu menjual. Itu yang pertama kali dipelajari kalau mau jadi pengusaha. Bagaimana cara menjual apapun. Tapi jangan harga diri loh ya. Masa jual harga diri janganlah ya. Ya, ngono diobral. 5.001, 5.001 ya nggak kayak gitu juga ya. Oke. Yang pertama ilmu selling, ilmu menjual. Yang kedua apa? Setelah kita ilmu selling, ilmu marketing, yang kedua adalah bagaimana ilmu finance, keuangan. Ini hard skill-nya kalau di pebisnis. Cara ngatur duit, misahke duit pribadi dengan bisnis. Wah, nggak mudah ini Mas. Ya nih, Dokter Imam itu punya 22 rekening. Saya punya 22 rekening dari 11 bank yang berbeda. Itu yang tak miliki. Kalau sama rekening perusahaan total ada 37 rekening saya. Masing-masing beda-beda. Kenapa? Saya disiplin. Uang usaha saya bukan uang saya, walaupun usahanya usaha saya. Contoh, bulan kemarin kita omsetnya sekian miliar. Keuntungan sekian ratus juta. Let's say 300 juta lah. Let's say gitu. Ini direkam ya? Oh ya. Live nggak ini? Live nggak ya? Enggak ya, aman ya. Maaf Pak Pajak tadi bercanda gitu. Enggak, saya tertib. Saya muridnya Mas Arif, jadi tertib masalah pajak. Enggak apa-apa. Tadi beneran, omset saya beberapa miliar. Ya, jadi ilmu keuangan, ngatur keuangan, ya, ngatur cash in, cash flow, cash out, uang masuk, uang keluar. Seringnya gini nih, yang muda-muda itu umpamanya dodolan nih, pada jualan apa? Anggap aja jualan apa nih? Baju gitu atau jualan apa makanan, lagi laris-larisnya terkumpul uang 10 juta. Harusnya uang itu mana dari uang itu jadi uang lagi, tapi teknobar nyekel duit 10 juta. Sepatu Shopee besok 88 nih ya kan? Semuanya langsung buat jajan. Besoknya mau restock, mau produksi lagi, mau kulaan mana, randuwe duit bingung. Sing diarani nanti iki dicolong tuyul iki. Tuyulnya siapa? Tuyul ndasireng. Ya Anda sendiri yang tidak tertib. Nah ini ya. Jadi harus tertib. Berlatihnya dari sekarang. Berlatih, tertib, berlatih di keuangan. Itu dua. Yang ketiga, manajemen operasional. Yang ngatur operasionalnya. Bagaimana nyiapkannya usaha. Ya kemudian bagaimana ngelola usaha. Bagaimana promosinya. Operasional. Yang keempat namanya adalah manajemen, ya hard skill yang dikuasai di seorang pengusaha, manajemen SDM. Gimana cara rekrut karyawan, ngatur tim, nah, kemudian bagaimana mengembangkan ya karakter, talent dari setiap tim kita. Nah, itu empat itu modal dasar kamu jadi pengusaha. Tapi pertama kali mulai dari ilmu selling, ilmu menjual. Jadi jangan malu untuk berjualan. Ya, dari mana nih? Wah, nanti kita bahas. Gitu, Mas. Dok, ini biasanya itu apa ya? Mau mulai kan kita udah punya skill loh. Betul. Anggap aja udah bisa jualan gitu lah, udah punya track record jualan. Anggap aja udah punya track record jualan. Tapi nggak punya privilege tuh. Nggak punya privilege ya. Oke, ini kalau teman saya, Dokter Gia itu selalu ngomong gini. Dokter Gia Pratama tahu ya? Dokter Gia, Dokter Tirta Gia itu satu angkatan. Tirta itu angkatan saya. 2009. Teman. Nanti habis beanan. ya itu di grup yang sama kita di JJN sampai BID gitu, di pimpinan besar ID. Nah, dia selalu ngomong gini. Kalau kita teman-teman adik-adik bisa nggak request lahir dari rahim siapa? Enggak. Bisa nggak? Karena privilege itu, wah anak wong sugih itu. Nah kita bisa request saja, saya pengen lahir mungkin dari rahimnya Mamah Nagita ya, jadi kakaknya Cipung sama Rafathar ya. Tapi kan nggak bisa request ya, nggak bisa request. Ya
Maka gimana? Ya kita kalau yang memang itu sunatullahnya sudah lahirnya gitu, udah biarin aja. Kita kalau lahir bapak dan ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak semuanya. Kalau Anda lahir di dunia ini dalam keadaan miskin, bodoh, 100% itu bukan salah Anda. Karena kita nggak pernah tahu dilahirkan dalam keluarga seperti apa, dengan privilege seperti apa. Tapi, ada tapinya nih. Kalau kita semuanya masih mati, senggik-senggik sakratul maut dalam keadaan miskin, dalam keadaan bodoh, 100% salah Anda. 100%. Maksudnya dong, tapi kan kita startnya berbeda. Oke, startnya berbeda. Memang nggak ada anak orang bodoh kaya. Ada ya? Emang nggak ada anak orang miskin kaya. Anaknya buruh mungkin, anaknya tukang mungkin, ya jadi pinter, jadi kaya nggak ada. Banyak. Maka dokter Gia tadi ngomong, pressure is privilege. Tekanan itu privilege. Maka kalau Anda, adik-adik, bapak, ibu, mas, mbak semuanya di sini, jamaah rahimakumullah yang di sini dilahirkan dalam kok uripe penuh tekanan, maka itu privilege. Anda itu lagi dicetak mau menjadi orang sukses, orang kaya. Ya gitu, mek gerek bar kuwi ini baru disiapkan dicetak. Mek cetakane mogol apa dadi iki lho. Iki habis itu dok yang kita bahas gitu. Jadi semuanya itu udah punya privilege. Kita lahir dalam kondisi muslim, privilege nggak? Privilege. Lahir, ini contoh nih. Siapa di sini yang matanya cuma satu ada? Matanya dua semua ya? Dua ya? Yang tangannya cuma satu ada? Dua semua? Ginjalnya cuma satu ada? Dua semuanya? Kakinya cuma satu ada? Dua semuanya? Lengkap berarti sini ya? Lengkap. Oke. Teman-teman, karena teman-teman punya kaki, tangan, ginjal, sama mata dua, tak beli satu mau nggak? Oke, gini deh, mata. Tak hargai 10 juta deh. Ada yang mau jual matanya sekarang 10 juta? Tak bayar sekarang juga. Matanya tak culek satu. Kurang mahal dok, kurang mahal. Oke, wes, 100 juta. Tak culek saat ini juga. 100 juta. Ada yang mau? Wes. Oke, tangan nih. Ini kayaknya kemarin ada orang butuh cangkok tangan ini. Ada yang mau tangannya tak gergaji sekarang? Tak beli 200 juta. 200 juta. Padahal bisa kok kaya loh. Iya, kaya loh itu loh. 200 juta loh modal itu. Wes, 500 juta tangan. Ketok saiki. Mumpung cerah PKU iki. Gak ada yang mau. Kaki deh, kaki kanan aja, yang kiri nggak usah. Yang kanan. 300 juta mau? Wes, ginjal kan orang kan hidup satu ginjal kan nggak apa-apa toh. Ya karena ini ginjal ya kita obral dikit deh 10 juta. 30. Ada yang mau ginjalnya tak bedeh saiki 30 juta? Loh, ini kalau ditotalin semua itu udah 1 miliar itu. Siapa yang bilang Anda nggak punya privilege? Artinya apa? Sehat itu privilege. Gitu ya. Ya, sehat itu privilege. Maka kalau adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, bapak, ibu semua di sini sehat itu privilege. Artinya tinggal kita menggunakan privilege-nya gimana, dengan cara yang baik dan benar atau tidak. Gitu aja. Oke. Modalmu sudah gede iki. Ya, mek modalnya harus dienggo ngopo iki? Caranya dong. Ya, hutunya sekarang. Caranya gimana? Cara paling cepat sukses. Cara paling shortcut ini, nemplek neng wong sing wis sukses. Ini kalau adik-adik yang cowok-cowok, cara cepat paling sukses gimana? Ikutlah orang yang udah sukses. Wis cara paling cepat, nempel. Ya, nempel wong sing sugih, sukses, soleh, syukur-syukur, tempeli terus. Nek umpama ora gelem ditempeli dadi kanca, tempeli dadi karyawan. Nek ora dadi asisten, ora apa-apa. Saya belajar bisnis pertama kali ke guru saya Mas Jaya Setiabudi. Itu beliau bikin seminar dimanapun tak ikutin, bayar piro pun tak ikutin. Dokter Imam belajar sunat pertama kali sama sama Bung Supit Suryono. Ya, dibayar saya bodo amat, yang penting ikut. Sampai saya pintar sunat, ikut guru saya Prof Darsono, ya Dokter Asep Bedah, kemudian Dokter Ade Rompas, kemudian Dokter Yuri, ya dokter spesialis lainnya, nempel. Ikut sunat masar, dibayar nggak masalah. Karena saya waktu itu nemplek neng wong sing sukses. Suatu saat saya kayak gitu. Akhirnya gimana? Setahun, 2 tahun saya udah ahli. Sekarang
tarif sunat saya satu kali nyunat paling murah aja kalau normal 2 sampai 5 juta. Kalau yang penyulit 8 sampai 30 juta. Baru tadi pagi saya nyunat itu 12 juta. Makanya kemarin 3 minggu musim liburan kemarin, total kita hampir 2000 sekian pasien, itu kita hampir 3 miliar. Bersihnya ya 700-800 lah. Nah, tadi mobil kan ngarep ya. Ya, mobil listrik baru ya. Truk, kemarin beli truk saya, barusan beli truk. Beli emas juga, nggak banyak, 50 gram dok. Ya gitu-gitulah ya. Jadi dokter Imam itu 6 bulan sekali ngosongin dompet. Rekeningnya dikosongin, saya benar-benar masih. Jadi 6 bulan, ini percaya nggak percaya? Semesta itu tidak memiliki kekosongan. Artinya nih kita punya sesuatu, kita kosongkan, pasti akan isi lagi. Ya. Dengan bagaimanapun caranya, dengan catatan rakeset ya. Tetap ikhtiar. Yang akhirnya ya, ingat loh. Doa tanpa usaha bohong. Doa terus tapi ra usaha, bohong. Usaha tanpa doa sombong. Usaha terus ra tahu ibadah, ra tahu doa, sombong. Maka ini harus ikhtiar dan tawakal itu harus seimbang. Nah, saya tawakalnya itu ngosongin, ikhtiarnya tetap kerja gitu. Ya biasanya kosong gitu. Rata-rata kita kosong. Saya ngosongin itu awal bulan ini. Akhir bulan Juli udah kosong. Karena kemarin beli mobil, beli ini, nambah USG 148 juta, hampir 1 miliar saya. Hari ini tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 7 dong. 7 ya. Kemarin itu saya habis 1 miliar. Sekarang masih berapa? Kita coba live ya. Lihat sekarang ada berapa ya rekeningnya. Ini baru tak kosongin kemarin ini. Baru 2 minggu yang lalu kosong. Sekarang isinya ada berapa? Kita lihat di portofolio, saya pakai BSI ya. Ya, rati endorse meneh BSI, kudune BSI endorse ya. Oh, ini berapa Mas? Aku izin aku nek kono nyebut ke. Angkanya atas. 86.000. Ini 760 juta. Ya, kayak segitulah ya. Ya, itu 2 minggu ya. Alhamdulillah. Lah itu ya tetap usaha tapi gitu. Ya. Jadi syar'i di sini itu tetap ikhtiari banter. Tawakalnya banter. Kita namanya adalah work hard, pray hard. Oh, gitu loh. Enggak cuma play hard. Pray hard gitu. Pray ibadahnya juga hard. Dengan caranya masing-masing ya. Teman-teman mau jadi ahli sholat? Boleh. Ahli puasa? Boleh banget. Ahli zikir? Boleh. Ahli sedekah? Boleh. Ahli infak? Boleh. Apapun. Selama itu koridornya adalah ibadah. Paling enggak kalau suatu saat, moga-moga ya. Kalau seumpama kita suatu saat ditanyai malaikat mungkar nangkir atau mungkin di suatu saat di alam barzah tanyain, kowe iki sing arep tak hisab apa nih? Salate saya bolong-bolong ya, sok-sok sunahe ra dilakoni. Paling enggak amal jariah iki ana sing iso diandalke gitu loh kan. Ya kira-kira kalau mau ditanya nanti sekarat atau mungkin umpamanya kita mau mati, ya teman-teman nih. Udah kira tanyain gitu kalau malaikat, apa amalan spesialmu yang bikin kamu ini tak lolosin masuk surga? Kira jawabannya apa? Ora duwe. Nah, itu kan. Nek sesuk mati piye doan iki? Oh, makanya punya. Dokter Imam apa dok amalan spesialnya? Saya jujur-jujuran kalau yang spesial banget nggak ada. Tapi saya ada satu yang selalu saya amalkan. Amal jariah itu ada 3. Kita tahu sama tahu ya. Yang pertama adalah anak yang soleha. Ya anak dokter Imam baru kecil nggak tahu nih soleh apa soleha. Harapannya soleha. Maka ini nggak bisa tak andalkan. Yang kedua harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Saya infak, saya sedekah. Nek kanca-kanca njaluk selama kuwi ana IKI, ngono wae. Ya mbuh piye carane, mbuh piye oke titik. Tapi saya nggak tahu nih akan bawa saya ke surga atau enggak. Ke jannah atau enggak. Satu-satunya yang saya bisa banggakan adalah nomor 3, ilmu yang bermanfaat. Saya dokter Imam punya LKP, saya rajin bikin seminar, webinar dan sebagainya. Termasuk hari ini. Ya. Ngajari siapa saja selama itu manfaat. Ya, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya paling enggak suatu saat kalau apa amalmu yang paling kamu banggakan, saya senang berbagi ilmu, ya gitu aja. Ya, bayar dibayar, bodoh amat. Saya itu standar saya, mohon maaf nih teman-teman, standar saya kalau ngisi webinar di dunia sunat, itu per 2 jam, rate saya itu adalah 30-60 juta, per 2 jam. Kalau saya ngisi, saya bikin webinar itu rata-rata sekitar itu.
red bayare. Ra mungkin toh Muhammadiyah bayar aku semono. Dan ra mungkin juga aku njaluk karena kan Kiai Haji Ahmad Dahlan kan sudah berpesan ya, urip-uripilah ojo golek urip saka. Ya udah itu saya pegang juga. Jadi di Muhammadiyah itu saya los. Ya jadi los saya lah, kita di agama los lah. Ya nyarinya kayak gitu. Nah itu jadi yang kayak gini apa? Tapi saya memberikan materinya, ngisinya, semangatnya walaupun ini udah jam 9:30 ya, semangatnya kayak kalau ngisi berbayar. Ya. Ada namanya hukum kekalahan energi, Mas. Ini hukum fisika. Adik-adik mungkin masih SMA mungkin pernah dengar bunyi ini. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi itu hanya berubah bentuk. Masih ingat hukum fisika ini? Energi usaha sama dengan energi hasil. Contoh, Dokter Imam tadi kalau ngisi pelatihan 2 jam, anggap aja 2 jam itu 30 juta. Umpamanya hari ini saya berbagi. Ya, anggap aja gratis. Orang itu sama sekali. Apakah berarti saya tidak dapat apa-apa? Tidak. Saya tetap dapat 30 juta. Energi usaha tadi sama dengan energi hasil. Hasil ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Umpamane jenengan kerja. Ngastone apa, Mas? Marketing, Pak. Marketing. Let's say gajinya 10 juta. Tapi kinerjanya kayak 20 juta. Artinya 10 juta itu adalah yang terlihat. 10 juta sisanya itu yang tidak terlihat atau tabungan energi. Tabungan energi. Dan tetap 20 juta, cuman wujudnya sing ketok, sing ra ketok. Saya pun gitu, 30 juta tadi itu yang ra ketok, jadi tabungan saya. Artinya apa? Tabungan ini nanti kekumpul, istilahnya kita namanya adalah rezeki. Anak yang soleh-solehah rezeki enggak? Temen yang mendukung ora julid, saling mengasihi rezeki enggak? Komunitas yang saling memberdayakan, senengane ngaji, berkah barokah melimpah, rezeki enggak? Punya ibu, punya bapak, punya mertua, ayem, adem, rukun, tentrem, rezeki enggak? Teman-teman pakai motor, rating kanan tapi beloknya kiri, ditebrak skomburi, ya, mek nyerempet, sikile rapopo, rezeki enggak? Ya, ini ketinggalan, pamannya ketinggalan dompetnya ketinggalan yang ATM, isinya 4 juta, ya wis ketinggalan 2 jam, biasanya hilang ora? Hilang. Nah, dibaleni isih utuh, ditemu uang dibalekke orang njaluk, ijol rezeki enggak? Rezeki. Teman-teman bisa nafas rezeki enggak? Rezeki. Ternyata rezeki itu enggak cuman duit. Konversinya 10 juta tadi 30 juta ada di wujudnya itu. Maka dimanapun teman-teman melakukan apapun, usahakan yang terbaik supaya kembalinya kita yang baik. Mungkin nggak langsung wujudnya cash, nggak langsung wujudnya langsung, tapi bisa jadi kesehatan tadi, bisa jadi keluarga yang ayam, tentrem, rukun, bisa jadi lingkungan yang mendukung, bisa jadi kesehatan dan macam-macam lainnya. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik dimanapun Anda berada. Nah, gitu. Jadi Dok, boleh. Mungkin saya bisa narik sedikit kesimpulan. Betul. Untuk menjadi pengusaha muda syar'i tadi, Iya. berarti itu modalnya itu yang pertama jelas skill. Skill. Yang kedua keyakinan, rawe-rawe rantas, malang-malang putus, mindset ya. Seorang pengusaha, Mas, ya gagal, bangkit lagi, jatuh, berdiri lagi sampai Tuhan, sampai Gusti Allah berkata, waktunya kamu berhenti, alias mati. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Yang ada hanya sukses atau kalau Anda adik-adik hari ini kok merasa nggak sukses, artinya belajar. Kalau sudah belajar terus ya kudu sukses. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, gas terus pokoknya. Mentalnya mental berapi-api, mentalnya mental gas terus gitu. Berarti kalau kita sudah punya mental itu berarti kita cocok untuk jadi pengusaha? Cocok sekali, tidak ada yang tidak. Apapun profesi Anda, nanti adik-adik sini tapi cita-cita saya itu pengen jadi ustadz. Memang kan nggak ada ustadz yang kaya dari usaha juga? Banyak. Tapi saya pengen jadi guru. Memang nggak ada guru yang nyambi usaha dan usahanya sukses? Banyak. Tapi saya pengen jadi dokter. Memang nggak ada dokter yang kaya? Loh ya? Tepuk tangan. Loh kan? Gitu.
Tapi kan saya pengen jadi ibu rumah tangga. Memang nggak ada yang ibu rumah tangga kaya raya. Ya, memang bisnis itu harus dikerjakan sendiri. Tidak. Ya, mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Kalau teman-teman pengen merubah dunia ini menjadi lebih baik, man ro'a minkum munkara fayughayyir biyadihi, nggo tangane. Kalau kita melihat sekarang kok negara itu kacau balau, kita rubah dengan tangan kita. Caranya gimana? Sugih. Ya, kenapa? Kalau teman-teman jerbasuki mau apa ya, mau apapun, teman-teman mau merubah, mama nih, wah, ngomong iki kok kena ning kono bakso gitu nanti. Oh, enggak live ya. Ya, seumpama nanti kita ngomongin kita mau merubah tentang pemerintah yang amburadul, ya, yang tidak tepat sasaran. Catering sehat. Catering sehat ya, kita catering sehat. Lah teman-teman mau nyanyi itu kalau nggak punya duit untuk catering sehatnya gimana? Ya Raisa, kaya. Jerbasuki mau apa ya? Ya, punyalah ini. Ya. Fa in lam yastati, kalau tidak bisa, fa in lam yastati fabi lisanihi, dengan mulutnya, maka kudu pinter. Wes sugih kudu pinter. Nek kita ngomong sing diomongnya omong kosong gimana, Mas? Ya, kosong. Ya. Nek orang duwe, nek ora sugih minimal pinter ngono lho. Wes kere, bodoh. Angel lho. Ya, minimal pinter. Pinter itu enggak harus semuanya. Teman-teman ahli dalam satu hal diulang-ulang terus, itu namanya pinter. Maka tadi profesi tadi, ngulang hal yang terus, ya. Fa in lam yastati, fa biyadira yastati, enggak bisa. Fa bilisa nih, fa in lam yastati, fa biqol fadzalika adaful iman. Maka kalau nggak bisa, kita banyak doanya, kita doakan semuanya yang baik-baik. Maka wali-wali itu, Ustadz Asatid itu nempamane ra iso sugih, ra iso pinter, sing didongake sapa? Murid-muride, teman-temene ya jamaahe, ya santri-santrine bedo sukses. Amin ya robbal. Gitu. Tapi nek sekarang kan, Dok, fenomena sekarang itu, Nek falyughayyir biyadihi berarti komen Instagram tuh. Wah, kok rame tadi. Akhirnya tuh, Dok, akhirnya overthinking, capek sendiri, akhirnya nggak gerak apa-apa, Dok. Nah, jadi kalau Dokter Imam, pokoknya setiap hari, saya itu pokoknya gini, yang namanya ketakutan, itu kalau kita terlalu memikirkan masa depan. Yang namanya penyesalan, kalau kita terlalu memikirkan masa lalu. Buat apa kita memikirkan masa lalu? Sing udah berlalu, ya udah berlalu. Cukup jadikan pembelajaran. Buat apa kita ketakutan mikir masa depan? Toh belum terjadi. Cukup give the best hari ini. Kamu mau lakukan apapun, berikan yang terbaik hari ini. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, bapak, ibu semuanya, berikan yang terbaik hari ini. Hari ini mau apa? Saya nyunat, tak kasih yang terbaik hari ini. Untuk anak. Tak anggap semua anaknya itu ada anak saya. Saya USG hari ini, suaranya bisa kayak gini. Wah, ibu ini, wah ini anaknya ini manis banget ini, hidungnya kayak bapaknya, rada irit ini, wah ini senyumnya menawan kayak ibunya, ya. Wah ini badannya, saya USG-nya detail banget. Pasien pertama sampai 13 isih ngomongannya sama. Kenapa? Saya berikan yang terbaik hari ini pokoknya. Apapun itu saya berikan yang terbaik hari ini. Ya, perkara kok hasilnya luweh. Yang penting saya berusaha ikhtiarnya memberikan yang terbaik hari ini. Nah, kemudian apa? Ya, kalau saya keluar rumah hari itu juga yang tak pegang ada 3, Mas. Hari itu juga Bismillahirrahmanirrahim, kaki kanan saya melangkah keluar rumah. Yang pertama kali tak pikir adalah hari itu juga saya harus dapat duit. Harus dapat apa? Duit. Kalau hari itu saya nggak dapat duit, yang kedua saya harus dapat network, jaringan, kenalan baru, ya, relasi baru. Oh, kenal karo tukang parkir boleh lah? Boleh. Kenal sama tukang bakso boleh nggak? Boleh. Karena kita nggak pernah tahu nanti di mana network kita, jaringan kita akan membawa kita kepada kesuksesan dan rezeki. Ketika jaringan kita jadi, ketika Allah bilang kun, fayakun. Tapi nek jaringannya belum jadi, dibilang kun, kowe Mas, arta kei proyek catering sehat. Tekokno bakso 100 mangkok, orang dia kenalan tukang bakso, ora iso juga masak bakso. Jadi cuan nggak? Jadi duit nggak? Enggak. Karena apa? Wadahnya rung siap. Ternyata wingi dolan ketemu tukang bakso, baksone enak, didiskon sisan.
Mas aku iso nang pamane bakso pesen karo kowe. Ya iki nomorku dicatet. Dilalah dapat proyek catering saya tadi 100 mangkok ya. Mas iki proyeknya rada gede ya. 100 mangkok tapi per mangkoknya 50.000, ora apa-apa. Sing penting beda sehat. Ya, 50.000, pokoknya masih bledek kok memang bakso nih. Seumpama itu kan dagingnya 100% daging sapi, ngono kan 50.000 rada wangun. Maka kalau tadi punya kenalan, kun fayakun karena sudah punya wadahnya, punya jaringannya. Yang ketiga, kalau hari itu saya nggak dapat duit, yang kedua saya nggak dapat relasi, yang ketiga hari itu juga saya harus dapat ilmu baru. Dapat apa? Ilmu baru. Maka hari itu saya harus belajar, baca jurnal, baca apa. Pokoknya saya harus dapat pengetahuan baru. Makanya tiada hari tidak makin pinter karena selalu ada ilmu baru yang dipelajari. Rame scroll TikTok, joget-joget ngene-ngene iki, saya digoleki buat apa ya. Modalnya ya, tidak ada. Yang semua orang sukses yang saya kenal itu huroba. Aneh, unik, different, beda. Coba teman-teman, adik-adik semuanya pikir, satu orang yang menurut Anda sukses atau pinter atau kaya raya. Ketemu satu orang yang dipikirannya, ketemu, coba dibayangkan. Dia orang ini sama kayak orang lainnya. Gaweane nongkrong, dolan, udut-udut, ya, kluntang-kluntung, ya, ngangguran, ya. Apakah seperti itu? Tidak ada. Semua orang sukses yang saya kenal itu rada unik. Mereka tuh mentalitinya unik. Cara berpikirnya unik, guroba. Ya. Kalau cara untuk menjadi kaya itu menjadi average, rata-rata, maka semua orang di dunia ini kaya. Kalau cara menjadi orang soleh itu seperti rata-rata, maka semua orang di dunia ini akan menjadi orang soleh. Makanya jadi orang soleh ya orang gampang. Ngumpulannya kayak mas-mas teng Bungri ini, wah soleh-soleh nih. Jos nih, jos jis. Nah, ini soleh tenan. Soleh tak jenenge. Elah ya. Ya, soleh tenan. Nah, itu. Jadi guru Mbak ya. Yuk berdekatlah orang-orang soleh. Nanti ketularan soleh. Berdekatlah sama orang-orang kaya. Nanti kaya. Berdekatlah sama orang-orang sukses. Nanti akan sukses. Ya. Jadi mentalitinya gitu. Kelihatan kok nanti orang itu mentalnya kaya atau enggak itu kelihatan. Karakternya kaya atau tidak kelihatan. Nanti kalau karakternya udah kelihatan, itu nanti the matter of time aja. Hanya masalah waktu aja. Hanya masalah waktu aja. Ini kita kalau nggak percaya, kita tes ya. Siapa yang karakternya kaya di sini? Gampang sekali. Ya, kita tes ya. Oke. Oke. Saya tanya nih. Bapak, Ibu semuanya, Mas, Mbak, Adik semuanya, siapa yang ingin kaya angkat tangan yang tinggi? Nah, sing ngangkatnya tingginya cepet banget. Itu karakternya wis sugih. Sing ngangkatnya sih mikir-mikir mau kae. Lah, kuwi sih proses kuwi. Wektune ku rada suwe titik kuwi. Sing ra ngangkat, ya wis ngono kuwi uripe kuwi. Sebenarnya kendel berarti. Nah, kendel itu yang pertama. Itu apa? Kecepatan. Itu kita ngomong kecepatan. Ya, kenapa? Ini umpamanya kita ngambil kesempatan era cepet. Piye? Contoh ya. Nih seumpama Dokter Imam, wah, aku biasanya godet Ray. Ya, anggap baik nih. Saya punya uang nih. Ya. 5.000, 2.000, ini titik iki. Ada yang mau uang nggak? Nah, saya Dok. Ambil. Lah, paling serak saya kok. Oke. Yang pengen banyak, tapi yang ngambil cuman satu. Ini namanya kesempatan. Yang namanya kesempatan itu datang bukan kepada yang ingin, tapi yang paling cepat ngambilnya. Paham nggak sampai sini? Nek adik-adik dikasih kesempatan untuk belajar, untuk menjadi pengusaha, raji kok cepet. Ya wis. Kita coba lagi. Kira itu melu tapi. Saya punya ini tinggal sisanya segini. Ada yang mau nggak uang? Mau nggak? Ambil. Ini loh, mau nggak uang? Ambil. Tapi masalahnya, yang namanya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kadang-kadang yang kedua itu apa? Penipuan. Lah ya kan? Bisa jadi gue hapus. Jadi ini udah tahu kesempatan pertama langsung diambil, digas. Rasan kangko. Mau sesuk lak yono meneh program iki. Alah sesuk wae. Sesuk nang-ning tapi nanti karakter pecundang. Karakter orang yang miskin. Banyak tapi banyak nanti. Jadi kalau ada kesempatan pertama langsung ambil. Tapi sekarang saya punya uang lagi nih. Nih, ambil semua nih. Mau nggak uang? Ambil. Diambil.
ambil aja. Ya. Kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan pada orang yang gigih. Yang apa? Gigih. Sudah tahu yang kedua tadi penipuan, tapi tetap diambil. Ini namanya gigih. Namanya apa? Gigih atau persisten. Walaupun kita nggak diberi kesempatan yang pertama, ya, menyesal di kesempatan yang kedua, tapi ketika kita gigih, kita konsekuen, kita terus menerus berusaha menjadi yang terbaik, menjadi lebih baik, suatu saat Allah itu pasti akan memberikan kita kesempatan lainnya. Kayak tadi nih contohnya. Yang pertama, saya pengen oke. Yang kedua, pengen oke. Saya maju siji ternyata penipuan. Yang ketiga, yang pengen saya sarep ngenangin iki wae. Tapi yang maju tetap satu. Oke. Oke. Ini sebelum pertanyaan ya, Dok ya? Boleh. Sebelum pertanyaan. Pernah nggak dokter capek, terus overthinking, terus habis itu sampai dokter itu bingung mau ngapain, terus titik balik apa yang bikin dokter untuk gas lagi? Oke, titik jatuh ya? Titik jatuh, Oke. titik baliknya. Oke, saya akan cerita 2 cerita. Cerita pertama adalah Dr. Imam Sakaratul Maut. Saya 3 kali dalam hidup saya itu sudah mau mati. Kali pertama itu saya ketika TK. Saya jatuh di rel kereta api, ini masih ada bekasnya, di sini saya sobek. Sampai sekarang bekasnya masih ada. Itu kali pertama. Kali kedua, ya ketika saya mau mati itu 2017, cerebral typhoid, tipes yang diserang otak. Jadi tipes kan biasanya perut ya. Itu sampai masuk pembuluh darah dan otaknya saya bengkak. Saya opnam 1 bulan. 1 bulan opnam, 2 bulan saya melek aja muter. Itu tahun 2017 meh rabi. Karena waktu itu ngejar omset 2 miliar dalam 2 bulan arep tak nggo modal rabi. Karena untung saya cuma 5% toh, modal 100 juta tak nggo mahar. Mahar saya nggak mau duit orang tua. Mbuh bicarane ku duitku. Lanang kok. Ya, lanange jagat tuh kan. Adepono kaya Arjuna ya. Susah seneng malah nyanyi nanti. Ya. Akhirnya apa? Saya tepar karena kerjanya gila. Dah. Kali ketiga itu 2021 COVID. Ya ini mungkin kalau ini teman-teman beberapa yang orang-orang Muhammadiyah pasti tahu cerita ini ya. Karena saya dibawa pun dengan ambulan Muhammadiyah. Maka utang saya dengan Muhammadiyah itu oke. Makanya orang sing nganu njaluk tulung saka Muhammadiyah onone mek iya dan iya. Mek nggih karo nggih. Dok, sponsor ya, wis ngono. Ya, dok njuk tulung iki ya, ngene. Mek ongkone piro mbuh ya, penting yo sik kan. Lah kenapa? Ya karena saya utang saya Muhammadiyah banyak. Nah, singkat cerita, COVID itu saya 10 hari opnam, 3 hari kritis, hari ketiga itu di jam sekitar 12:30 pagi, jam 1, setengah 1 pagi, saya ngeliat orang gede banget. Saya nggak tahu itu orang atau nggak ada wajahnya. Itu organ saya ditarik keluar. Ini bisa jadi saya halusinasi ya, boleh percaya, boleh tidak. Ya, rasanya sakit banget. Nafas saya batuk, satu gini isinya darah. USG-nya kanan sini paru-paru saya udah putih semuanya, isinya darah, rusak semua. Yang kiri sepertiganya yang bisa digunakan. Saturasi oksigen saya tinggal 60%. Normalnya? 99. Rata-rata yang 70% udah mati. Dan di depan saya 70-80 masuk mati. Karena kita ICU cuma 3 orang. Saya mikir, wes, di situ saya muhasabah. Aku repair ngomong nih. Waktu itu saya nggak kepikiran lagi omset, nggak kepikiran lagi duitku piro. Bahkan saya ngomong ke istriku, udah aslinya ki rekeningku ki ono rorikur, ya nganu depositku ono iki, ya sandine iki, nyawa iki ATM prioritasku ono loro, password iki. Saya udah pesen-pesen ke istri. Karena waktu itu saya wis yakin akan lolos. Di situ saya titik baliknya adalah aku itu hidup buat apa sih? Ternyata aku hidup itu kata kuncinya buat apa? Oh, cuman untuk mempersiapkan hari kelak. Maka yang saya lakukan itu, ya sudah. Di titik itulah saya tidak mengejar dunia lagi. Bukan berarti saya tidak butuh dunia. Ya, yang saya kejar apa? Adalah bagaimana persiapan saya nanti. Itu kisah yang pertama. Titik paling rendah dalam hidup saya. Makanya sekarang saya lego, los-losan. Apapun yang terjadi di hidup saya, umpamanya bar ketipu, bar opo, los wae. Cukup berikan yang terbaik hari ini. Nggak usah takut, nggak usah menyesal. Karena aku hidup hari ini. Toh aku pernah mati 3 kali.
Ya, nyawaku saiki cuma nyawa balen. Jadi cukup menikmati hidup aja hari ini. Ya, lakukan yang belum pernah kamu lakukan. Hampir 16 tahun saya nggak pernah kurus, Mas. Ya gini, konco-konco yang lama pasti tahu Dokter Imam biyen salemu apa ya. Ya, berat badan saya itu 14 bulan yang lalu 134 kilo. Sekarang berat saya itu 85, 86. Saya turun 49 kilo. Kok iso, Dok? The power of money. Bariatrik, diet, suplemen, nutrisi, gym. Ya. Kere, ra iso bos mangan sedina ping 3 Sengge arep bariatrik 230 juta. Dol ginjal. Ya, itu pertama kali saya mau kenapa? Saya sholat ra iso ngene, Mas. Sholat ki aku wis ra iso atahiyat. Ya, timpuh nggak bisa. Ya. Kenapa? Pegel ndonga saya waktu itu di Mekah. Duh Gusti Allah, saya pengen nanti saya kesini lagi bisa sujud dan tahiyatul akhir dengan nikmatnya. Berarti saya reto ono tas samping kanan dan tas samping kiri, apalagi tas depan ini nggak ada ya. Padahal ini ya udah banget. Nah itu doanya. Itu yang pertama. Maka saya cuma berikan yang baik karena saya udah pernah pada kondisi memandang hidup biasa. Nonton wong sugih kanca sik oke, nonton sing kiri ya biasa wae. Ora meri, ora ini. Nah, cukup berikan yang terbaik dan fokus kepada apa yang bisa saya berikan. Ya. Bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan, bermanfaat bagi hidup dan kehidupan, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabihul khairat. Itu yang pertama, cerita pertama. Yang kedua, nggak usah lama-lama. Saya belum lama. Ini teman-teman kita juga ini belum lama nipu saya. Sekian ratus juta. Terus gimana? Ya wes lah. Terus gimana? Ya hidup kita nikmati saja. Fokusnya pada solusi. Hidup itu fokus pada solusi, bukan pada masalah. Percaya atau tidak, jika Anda, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, bapak, ibu semuanya, hidupnya fokus pada masalah, maka kita law of attraction-nya akan menarik masalah. Hidup kita akan looping dalam masalah. Itu termasuk cara doa. Doa kita penuh masalah, kita akan narik masalah. Ya Allah, muga-muga uripku ora susah meneh ya Allah, muga-muga utangku cepet lunas ya Allah, muga-muga aku sesuk diparingi rezeki ora mek sithik. Ini kata-kata negatif semuanya. Otak tidak bisa menerima kalimat negasi. Maka yang masuk ke kita adalah halnya negatif gitu. Terus kudu pripun, Dokter? Ya. Ya. Fokusnya pada solusi. Solusinya apa? Ya wes, aku ketipu ya sudah. Sekian ratus juta lah, timbang aku mumet nangis-nangis berbulan-bulan ngurus yang polisi orang mesti rampung, malah nambah sok-sok. Fokus aja nyari. Toh sekian ratus juta paling mek sebulan 2 bulan setu. Nyatane dalam waktu setahun aset saya naik lebih dari 20 kali lipatnya. Ya habis sekian ratus, 380-an, golek 3 miliar ini ngasih setahun rambung. Ya kayak gitu aja. Ya. Fokus pada solusi, bukan pada masalah. Fokus pada apa? Solusi. Dok, nilai saya jelek, so what? Dok, saya kemarin mau masuk universitas lalu lulus, so what? Dok, saya jualan nggak laku, so what? Terus ngopo? Ini gara-garanya ini, Dok, produk saya itu dielek-elek. Terus kenapa? Ini gara-garanya itu, Dok, soalnya susah. Terus kenapa? Ini, Dok, ini gara-gara ada yang gak suka sama saya. Terus kenapa? So what? Maka nextnya apa? What next? Oke lah, nilaimu jelek. Oke lah, produkmu gak laku. What next? Selanjutnya mau ngapain? Fokusnya pada solusi. Fokusnya pada solusi. Ya, jadi kalau saya pas mutong gimana? Saya kembalikan lagi kepada ini. Oke, hari ini aku capek. Manusiawi nggak capek? Sedih itu manusiawi nggak? Manusiawi. Kita manusia kadang sedih, kadang capek, kadang jengkel. Tapi selalu saya ingat, so what? Terus kenapa kalau aku capek? Terus aku mau kapan sampai capeknya? Terus kenapa kalau aku sakit hati? Nggak suka sama orang itu? Daripada aku ribet-ribet mendoakan dia yang jelek-jelek, mendingan tak doakan yang baik-baik toh. Ya Allah, moga-moga Mas ini, Mbak ini, saya kemarin nipu aku, rezekinya lancar, sugih cepet. Ya, syukur-syukur uangnya miliaran, puluhan miliar, belek iso bayar aku. Nah, kan ya, doanya bagus. Ya Allah, moga-moga mlebu neraka. Ya, moga-moga celaka. Moga-moga nek iso saiki juga. Wah, buat apa?
duitnya rambale, ngonone celoko malahan ya. Fokus pada solusi, bukan pada yang saya lakukan itu, Mas. Fokusnya pada solusi dan bukan pada masalah. Ya kalau capek banget gimana? Ya kita balik. Ini percaya apa nggak percaya? Saya diajarin sama salah satu guru saya, Bib Alwi itu, Bib Alwi itu ngajarin saya gini. Dok, kamu percaya nggak kalau Al-Quran itu Al-Huda? Al-Quran itu Al-Huda, petunjuk, asyifa, obat. Maka kalau kita masalah hidup apapun dalam hidup kita, kembalikan kepada Al-Huda dan asyifa yang mengobati dan petunjuk. Percaya tidak percaya, silahkan buktikan nanti di rumah. Jika di sini Bapak, Ibu, teman-teman semuanya punya masalah dalam hidup, wudhu, buka Al-Quran, ya carilah ayat yang kamu mata pertama kali kamu tuju, bacalah artinya. Itulah solusi masalahmu saat itu. Pasti 100%. Karena apa? Al-Quran itu kalam ilahi. Al-Huda asyifa. Kita orang Islam percaya sama itu. Pasti yang ditunjukkan itu bukan kebetulan. Itu adalah huda. Itu adalah petunjuk. Silahkan buktikan. Kalau Anda dalam kondisi di persimpangan jalan, meh bisnis apa ya? Apa aku meh karir ya? Iki meh tak dol apa ya? Iki aku meh ngopo ya? Bingung. Wudu. Buka Al-Quran, lihat ayat yang pertama kali tertuju, baca. Seartinya, itulah jawaban masalah hidup Anda. Tapi ingat, hati-hati nek takone sing aneh-aneh. Duh, Gusti Allah, kira-kira aku poligami ora ya? Hati-hati sing ngomong iki. Wae sing guyu seru iki sarep iki ya. Aku kok mulai ngene bari ya. Jangan ya. Hati-hati pertanyaannya ya. Tapi pertanyaannya hati-hati kan niate elek titik engko dijawabe karo Gusti Allah dikai wahyu tenanan, Allah akan memampukan hambanya yang memang mampu. Mutiara. Jangan ya. Jadi pastikan pertanyaannya juga benar. Gitu ya. Kembalikan kepada Al-Qur'an. Gitu. Masya Allah dokter, banyak banget ilmunya. Ini Dok sambil diunjuk Dok. Oke. Ini nggak manis tuh. Oke, siap. Manis ya? Enggak, saya nggak minum manis. Oke teman-teman, sebelum kita buka pertanyaan, ini pertanyaannya ada hadiahnya. Kita beri applause untuk dokter ini. Oke, kita buka 3 pertanyaan. Silahkan, 1, boleh 2. 1 lagi. 3. Oh 3, oke siap. Monggo, mic-nya ada? Waduh. Nama sama ini ya Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mas Dokter. Siap. 2 pertanyaan sebetulnya. Boleh. Oke, saya kan sini karena lihat pamfletnya itu ya bisnis syariah itu. Nah, beberapa minggu lalu tadi kan juga dokter membahas terkait jualan cilok itu syariah apa enggak gitu kan? Iya. Tadi, nah, Iya. itu kan jadi ingat beberapa hari lalu. Nggih. Waktu itu ikut diskusi bisnis syariah dok. Nah di sana ada produk yang menurutku cukup unik, kaos kaki halal. Kaos kaki halal, oke. Nah itu karena pemilik brand ini menjamin nggak ada unsur haramnya sama sekali. Oke. Di produknya dari segi mesin dan sebagainya. Betul. Karena dia ngeklaim di mesin-mesin lain Ya. bisa jadi ada tulang babi ya. Ya. Nah, pertanyaannya tuh, kalau misal oke itu prinsip aspek halal, bukankah itu memang malah kalau pikiran saya dok? Iya boleh. Jadi ngerasa kok kayak repot ya dok ya. Iya. Kita mau beli kaos kaki aja harus mikir, oh ini Halal tidak? ini dari mana? Betul. Ini apa? Terus mesinnya ada tulang babinya apa enggak itu? Nah, Iya. itu kok itu. Nah, Itu harus gimana? Apakah semua itu harus halal dok gitu ya? Apakah saya harus mikirin sampai ini ambilnya dari mana gitu ya? Oke, siap. terus, Yang kedua? pertanyaan titipan dari juragan saya itu. Wah. Tadi kita pertanyaan. Tadi kan Mas Dokter bilang bisa bikin zakat ya.
Wah. Ordernya kapan? Oh siap. Saya tuh neng order neng gini, neng apa namanya berkas saya itu. Saya kan punya lembaga pelatihan. Jadi hampir setiap minggu itu kita ada ordernya. Nanti kita tinggal diskusikan aja. Jaket kulit tadi. Oh, Duduk. mau order jaket kulit? Iya dong. Iya. Ya nanti langsung aja ke Sunat Pro. Oke. Pertanyaan pertama, pertanyaan bagus nih. Apakah dalam hidup kita harus memperhatikan halal haram? Jawabannya ya. Absolutely. Kalau kita sebagai seorang Muslim. Tapi pertanyaan sejauh mana kita meyakini itu halal dan meyakini itu haram? Kalau teman-teman bisa memastikan ini halal dan meyakini halal, maka berhenti di situ. Kalau teman-teman meyakini ini haram dan bisa memastikan haram, maka kita berhenti di situ. Yang masalahnya kalau kita ini masih syubhat, ini mbuh kuwi goror, abu-abu, atau mungkin ada manipulasi riswahnya atau gimana. Nah, kalau ragu-ragu, abu-abu, ya kita cari sumbernya. Contoh, kalau makan nasi, ya lauknya ayam, wajib halal nggak? Wajib halal nggak? Kalau teman-teman belinya, ini nasi padang kene iki, teman-teman akan langsung makan atau kita akan cari dulu siapa supplier nasinya, siapa supplier ayamnya, nyembelih piye? Teman-teman akan nyari dulu nggak? Yakin wih halal? Nah, yakin. Yakin wih halal? Ini kopi ini tak minum nih. Yakin ini halal? Aja-aja iki campuri mungkin serbu babi mungkin. Atau ternyata kopi ini etole maling. Lah, ketika saya yakin, oh ini kopinya aja yang menghidangkan kajian kawula muda. Isinya adalah anak-anak soleh, solehah, muda-muda, ganteng-ganteng, dan calon wong sukses. Mosok yang disajikan haram. Berarti saya yang tak yakini adalah tempat ini menghadirkan hal-hal yang halal. Sampai saya tahu sebaliknya. Paham maksud saya? Kalau saya ragu-ragu, maka saya akan cari. Itulah kenapa pemerintah sekarang menggelorakan namanya sertifikasi halal. Halal in-nya, halal prosesnya, halal out-nya. Sumbernya dari yang halal, diproses dengan halal, dijual, dikeluarkan dengan cara yang halal. Nggak cuman kaos kaki, bahkan kulkas pun sekarang ada yang halal. Mayar mangan kulkas ya. Kaos kaki mau dimakan? Ya enggak. Halal itu melekat ke dalam prosesnya. Air, saya tanya, air itu halal atau haram? Air halal atau haram? Nek saya air iki maling. Dan kamu tahu kalau saya ini maling. Yang haram itu adalah airnya atau cara mendapatkannya. Caranya. Gitu nggih? Makanya tadi halal thayyiban tadi. Halalan thayyiban, bendanya halal, caranya Thayyib. dan rahmatan lil alamin, gitu nggih. Jadi jawabannya seperti itu, Mas. Jika Anda yakin halal, maka berhenti di situ. Jika Anda yakin haram, berhenti di situ. Jika Anda setengah-setengah, pilihannya ada dua. Carilah hingga kamu memutuskan ini halal atau haram, atau tinggalkan. Gitu nggih? Semua yang abu-abu tinggalkan. Clear? Oke, terima kasih. Kedua dari Yang kedua silakan. langsung ini. Oke, pakai mic enggak ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Afika. Saya izin bertanya dok. Boleh. Mungkin ini sedikit keluar dari tema tapi masih nyambung. Apakah ada rekomendasi buku untuk meningkatkan skill kita sama mungkin kualitas ya itu Skill dan kualitas. Ya. Oke. sama motivasi. Motivasi ya. Oke. Terima kasih. Wah, banyak banget rekomendasinya Dokter Imam ini nanti. Oke. Ini dari di Afika ya. Ini bukan yang Afika. Iya, bukan itu ya? Oh bukan. Tak kira ini kita iklan jadul banget ini aku. Kita umurnya ya. Oke, di Afika. Ya jadi
Yang pertama, ini kalau yang di Islam ada buku yang bagus dan itu ilmu bisnis, ilmu leadership, ilmu skillistik ada itu semua. Namanya adalah Sirah Nabawiyah. Di Afrika bisa membaca Sirah Nabawiyah di situ ada semuanya. Ilmu-ilmunya lengkap semuanya. Ini kalau dari sisi Islam ya. Nah kalau buku-buku bacaan banyak sekali. Kalau saya yang tak baca ada 3 karya guru saya. Yang pertama dari Mas Jaya Setiabudi. Kalau yang Indonesia ya. Yang pertama ada namanya Pondasi Bisnis Berkah. Yang kedua The Power of Kepepet. Ya. Kemudian 7 formula buka langsung laris. Itu kalau 3 kitab pengusaha yang saya pakai. Gitu. Kemudian kalau dari bukunya guru saya Pak Happy Trenggono ya itu juga ada buku-bukunya beliau bagus-bagus. Kemudian ada bukunya Tung Dasem Waringin itu juga bagus-bagus, Marketing Revolution, ya Life Revolution itu bagus-bagus, agak berat ya. Kemudian ini kalau Indonesia dulu ya, Kemudian ada juga buku NLP dari guru saya Pak R.H. Wiwoho, ya Reframing Model itu juga banyak, itu juga bagus buku Pak R.H. Wiwoho itu bagus-bagus. Nah kemudian siapa lagi ya kalau Indonesia itu beberapa yang bagus. Kalau luar negeri yang sering tak baca itu punyanya Robert Kiyosaki, ya Rich Dad Poor Dad, kemudian The Fake Guru, kemudian Cash Flow Quadrant itu juga bagus. Kemudian kalau pengen berkaca tentang uang, Psychology of Money, ya kemudian ya The Rich Man from Babylon itu juga bagus. Kemudian wah ini banyak banget ini nanti yang diwaca. Ya. Motivasi. Oh motivasi. Sekarang motivasi. Buku motivasi apa ya yang bagus ya? Saya tuh motivasi itu paling banyak Sirah Nabawiyah ya. Sirah Nabawiyah sama cerita tentang Nabi itu bagus-bagus menurut saya. Ya terus buku motivasi yang menarik lagi apa ya yang pernah tak baca. Ya itu tadi The Power of Kepepet itu menurut saya bagus itu. Itu dulu itu nanti saya ada rekomendasi ada banyak banget saya bukunya saking oke ya. Tapi kalau mau cari sumber-sumber motivasi itu dulu. Nanti tak ajari mau tak kasih motivasi The Art of Stoicism nanti malah lanjut megah ngomong-ngomong. Ya langsung slow hidupnya langsung malah slow tak. Terlalu filosofi ya. Teras filosofi itu malah rasido ngegas nanti. Itu yang buku-buku ngegas dulu lah. Biar hidupnya semangat dulu. Ya kurang lebih itu. Oke. Boleh ya. Terakhir silakan. Boleh silakan. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nizar, usia saya 23 tahun dan saya seorang Gen Z. Waduh, ini Gen Z tenanan atau memframing diri sendiri Gen Z ini? Gen Z tenanan ya? Ya, mungkin tadi di awal kita sempat ngobrol sedikit terkait side hustle ya. Iya. Gitu dong dan yang mungkin di sini kita semua tahu bahwasanya kondisi negara kita saat ini dari segi ekonomi, politik maupun sosial juga sedang tidak baik-baik saja. Betul. Nah, saya berpikir untuk saat ini ya satu keran aja tuh nggak cukup gitu dok. Betul. Nah kebetulan saya juga udah 1 tahun setelah saya lulus kuliah ini saya bekerja sebagai seorang profesional dan juga mungkin sebenarnya dari SMA saya udah mulai jualan dan tapi belum F&B ya, jadi baru 6 bulan ini saya mulai masuk ke F&B karena dari dulu memang saya penasaran banget gitu. Karena F&B itu katanya gurih. Iya, gurihnya gitu dok. Nah, saya tuh ada keresahan gitu dok. Mungkin 3 bulan terakhir ini terkait konsistensi dok. Gitu. Jadi gimana Islam memandang atau cara dokter memandang menjaga upaya supaya kita tuh bisa konsisten gitu dok. Ketika kita lagi capek dengan saya pulang kerja gitu masih harus rekap orderan, masih harus ngecek laporan keuangan kayak gimana ya, walaupun bisnis tuh ada sistem. Tapi sebagai manusia biasa saya merasa ada di
ada di titik tertentu saya merasa capek. Naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu pertanyaan yang pertama. Lalu Oke. yang kedua, mungkin ini terlalu jauh, tapi saya pengen kepo dengan sudut pandang dokter. Gitu, Boleh. terkait waktu yang ideal kita untuk memutuskan untuk resign dari pekerjaan formal dan fokus di 100% di bisnis kita. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu kelahiran 2000 berapa? 2002 akhir tuh. Oke, berarti 23 sekarang usianya ya. 23, 24 ya. Oke, siap. Oke, Ya, gitu. thank you. Oke, pertanyaan yang bagus ini. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman kita ya. Ya, oke. Oke, yang pertama. Maka kalau kita tahu al-imanu yazidu wayang iman itu naik, kadang turun gitu. Dan itu sunatullahnya kayak gitu. Ya, kadang orang takwa aja bisa naik, bisa turun, apalagi masalah motivasi. Maka pernah nggak apa yang dilakukan Rasulullah ini, kalau sirah Nabawi ya, Rasulullah ataupun mungkin nabi-nabi atau mungkin khulafaur rasyidin ataupun para tabi'in itu kalau lagi males imannya yangkus itu gimana itu? Mereka apa? Yang pertama ngapain? Cari motivasi dari orang lain, datangi kumpulan orang-orang yang soleh, yang semangatnya masih sama, berkumpul, berjamaah, Sama. Karena apa? Yang namanya vibrasi itu nular, semangat itu nular. Kalau kok semangat kita lagi down, bukanya TikTok, isinya lagu-lagu galau, keadaannya lagi kayak gitu, Indonesia kayak gini, baca lagi thread, baca lagi Facebook, yang isinya isinya tentang catering sehat dan sebagainya, tentang koperasi negara Zimbabwe itu sumama, malah makin down. Maka kumpullah yang pertama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang semangat tadi untuk cara paling cepatnya. Terus gimana? Yang selanjutnya yang dilakukan ketika orang-orang para nabi, para rasul dan para orang-orang soleh ini ketika imannya yangkus, mereka murojaah, mengulang-ulang. Maka gimana? Belajar kembali, ngulang lagi, melakukan yang serupa. Dan mengingat-ingat proposal of life-nya itu kenapa? Rasul itu diutus untuk apa? Liyutamima makarimal akhlak. Ketika beliau itu mau don atau apa, maka diutusnya itu apa? Sebagai khalifatullah. Teman-teman, ya gengsi-gengsi ini kalian itu mohon maaf, ya tak tanya visi hidupmu apa? Kalau belum punya visi hidup, proposal of life, maka yang Anda lakukan itu kayak cangkang kosong. Tadi Dr. Imam udah cerita, visi hidupnya Dr. Imam apa? Bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan, bagi hidup dan kehidupan. Apapun visi hidupmu, dok, visi hidup saya pengen berdakwah, dok, visi hidup saya pengen kaya, dok, visi hidup saya pengen bahagiakan orang tua, dok, visi hidup saya pengen bangun pondok pesantren, dok, visi hidup saya pengen, silahkan, apapun boleh. Tapi Dr. Imam cuman nitip satu kata di dalamnya. Apapun visi hidup Anda, apapun makna sukses Anda, saya titip satu kata di dalamnya, manfaat. Apapun visi Anda, pastikan bermanfaat bagi siapapun. Maka kalau saya lagi yangkus, lagi down, saya ingat-ingat lagi ketika saya mau mati. Aku sekarang hidupku itu bonus. Ya kali bonus kok kesel terus. Sekali dua kali butuh pijet boleh nggak? Boleh. Sekali dua kali healing time boleh nggak? Boleh, tapi ya maksud tiap hari. Ini kalau teman-teman yang mungkin nge-save nomornya Dr. Imam, nonton statusnya Dr. Imam medhewe. Esok ngopo, awan ngopo, wengi opo, ngasih tengah-tengah wengi, ngono terus sepanjang hari. Nanti statusnya ngasih kayak titik itu lagi ngopo meneh. Dan itu setiap hari. Kok ora kesel, Dok? Baterainya kok ora entek-entek. Ya, karena saya apa? Saya ingat tujuan hidup saya apa? Kembali lagi pada tujuan hidupnya. Kalau berkurang, kembali kepada proposal of life, kembali kepada mimpi-mimpinya, kembali kepada visi-visinya, dan
tingkatkan dengan cepat dengan berkumpul kepada orang-orang yang lebih semangat. Biar apa? Semangatnya nular. Maka kalau lagi galau jangan ke kafe. Yang kafenya galau juga. Gloomy. Ya, gloomy gitu kan. Ya, temaram, lagu-lagunya Melo Last Child gitu kan. Kutuliskan cerita malah lanjut pedot nggak bisa. Kayak gitu ya. Ya itu yang pertanyaan pertama. Tuh, yang kedua. Pertanyaan kedua. Wah, mah tadi lali aku tadi pertanyaan kedua apa ya? Intinya tadi apa pertanyaan kedua tadi? Waktu ideal resign. Oh, waktu ideal resign. Oke. Ingat. Oke. Kapan waktu ideal resign? Nah, percaya tidak percaya, saya sebenarnya kalau bawa laptop, pengen tak tunjukin hasilnya tadi. Dr. Imam tuh punya namanya daftar mimpi. Daftar mimpi. Nah, balik lagi kepada mimpinya teman-teman. Mimpinya teman-teman mau apa dan kapan? Mau apa dan kapan? Saya mimpi saya itu spesifik. Saya punya 380 mimpi. Dan setiap awal tahun kerjaan saya itu nyoreti mimpi. Setiap 2 tahun sekali saya umroh. Dan di sana saya bacakan mimpi-mimpi saya. Percaya tidak percaya, setiap 2 tahun umroh itu 80% yang tak tulis mesti jadi kenyataan. Itu mulai dari tahun berapa, Dek? Mimpi itu tak tulisnya dari 2010. Saya pengen omset 100 juta sebelum umur 30. Itu tak tulisnya 2010 dan harus spesifik. Tak ceritain satu penelitian, dan ini penelitian beneran. Wah, ini jam 10 kita apa-apa, cerita dikit ya. Terakhir ya, cerita dikit ya. Tahun 1951 di California University di Amerika itu diadakan penelitian. Penelitiannya itu 300 anak-anak itu disuruh nulis mimpinya. Anak-anak, apa mimpimu? Jadi dokter, jadi astronot, jadi pilot, jadi pengusaha. Dari 300 anak-anak ini yang nulis, oke kalau gitu digambar, ditulis ya mimpinya jadi apa ya? Yang nulis dari 300 anak itu cuma 3%, 9 anak. 20 tahun kemudian, 1971, anak-anak ini tadi dikumpulin semuanya, di tracking. Tahukah Anda, ternyata anak-anak tadi yang 9 dan 291, kekayaan 291 anak digabungkan jadi satu, itu nggak lebih banyak dari 9 anak-anak yang menulis mimpinya. Dan rata-rata yang menulis mimpinya jadi kenyataan. Pertanyaan saya, apakah Anda punya mimpi? Pertanyaan kedua, apakah mimpi Anda ditulis? Pertanyaan ketiga, apakah mimpi Anda spesifik? Doakan, lupakan. Jangan pernah cancel doa. Kenapa doa sering tidak dijawab oleh Allah? Pernah kepikiran ini enggak? Karena kita bingung. Satu, sing dongo bingung. Sing keloro cancel doa. Contoh cancel doa gini. Seumpama nih, Mas, saya punya 2 HP. Coba, ini HP itu memang mau diberi-berikan. Nah, ada yang minta dikasih nggak? Memang itu mau diberi-berikan. Dikasih nggak? Mas, aku minta HP-nya. Dikasih nggak kira-kira? Ini? Ya, oh. Ini memang mau diberi-berikan nih. Saya minta nih, Mas, minta HP-nya. Dikasih nggak kira-kira? Dikasih. Tapi nek saya mintanya gini, Mas, aku minta HP-nya, tapi aku kayak urung iso nganggo HP we. Tapi jenengan aku duwe HP tenanan. Kira-kira iso cepet ora HP-ne? Meh dikene ora wong sing ngene njaluke. Enggak, Dok. Paham nggak? Kita pengen minta kekayaan, kita pengen minta kesuksesan, tapi kita meragukan yang maha kaya dan yang maha sukses. Istilahnya cancel doa. Doakan, lupakan. Kamu minta apa aja, doakan. Baru lupakan. Atau kerjakan. Somewhat, alam semesta, Allah itu akan menuntun kita pada jalan itu. Itu yang saya laksakan dan itulah saya diajari sama guru saya. Mam, kalau kamu nanti di Raudhah sama depan Ka'bah, kamu nengkono rasa nangis-nangis. Ya Allah, hamba adalah hamba yang dhaif, hamba yang zalim, hamba yang rasa ngono kuwi. Allah wis ngerti. Gusti Allah udah tahu nek kowe iki maksiate akeh. Nek kowe iki zalim, nek kowe wis lemu, elek, ireng, kere sisana, itu wis tahu Gusti Allah, rasa ngono kuwi. Kowe nek ning kono kuwi, Dok, sesuk njaluke koyo njaluk ning wong tuamu. Ya Allah, saya pengen 1 miliar akhir tahun ini. Bulan Desember. Ya Allah, saya pengen kurus tahun ini. Ya Allah, saya pengen iso salate, iso tahiyatul akhir. Spesifik.
Jaluke ngono kuwi. Spesifik yakin. Yakin. Karena kamu meminta di Maha Kaya dan kamu berada di tempat paling dekat Raudhah dan Ka'bah. Dan 80% ini rata-rata terkabul. Percaya tidak percaya. Waktu itu saya pengen, ya Allah, tahun kemarin 4 tahun yang lalu pas saya mau masuk ke kedokteran, ya Allah, saya pengen sekolah spesialis. Saya udah hampir lulusnya itu udah habis 10 tahunan, mau sekolah itu angel. Ternyata bukaan spesialis di kedokteran UGM itu tinggal 7 hari. Saya rung tes TOEFL, rung tes potensial akademik, saya belum nyiapin berkas, padahal biasanya do kursus 3 bulan 6 bulan, tes UGM yor angel, rekomendasinya ora gampang. Mek ndonga ning ngarep Ka'bah nek kula memang ditakdirkan saya disuruh menjadi seorang spesialis, sesuk aku daftar digampangi aku luluske. Ya Allah. Nek enggak aku harus jadi pengusaha wae. Ngancem titik karo Gusti Allah. Tapi ya saya bloko itu, mintanya bloko. Dan kenyataannya saya ke situ dimudahkan aja. 2 hari itu saya ngurus semuanya selesai. Dan 1 bulan kemudian dari 49 yang tes, yang diterima cuma 6 dan dokter Imam salah satunya dengan nilai tertinggi. Ya. Ini keajaiban ya. Nah, kayak gitu. Jadi balik lagi ke proposal of mau kapan? Nah, kalau udah kapan, ya tentukan itu. Dok, tapi idealnya kapan, Dok? Nah, idealnya sebelum umur 30, Mas. Kalau saya live proposal saya gini, sampai umur 25 saya memberikan dasar untuk pendidikan saya. Jadi nek iso sekolah meneh, Mas. Sampai umur 25. Nek mau workshop bla 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 itu. 25 sampai 30 waktunya saya networking dan matangkan skill apa. Umur 30 retok bingung profesimu apa. Umur 30 kamu harus kamu mau jadi apa? Enggak boleh lagi kamu bingung. Mau jadi dokter, pengusaha, dokter, pengusaha, titik rano koma. Kalau saya sekarang umur 38, dok 36, ya kui, saya bingung toh. Saya kira itu bingung. Berikan yang terbaik pada profesimu. Umur 30 sampai 35 itu bangun karir. Artinya yang kamu bangun gaspol di situ. 35, 40 bagi saya itu umur sudah mulai menikmati apa yang kamu tanam. Dan 40, 50 umur untuk menikmati karirmu. Kudune umur 40 ke atas itu serah mikir duit meneh. Karena kamu bangunnya sebelum itu. Umur 50 ke atas, gue serah menikmati karir meh, sudah menikmati hidup. Gaweane mek hahaha dolan ngaji, ngentekke duit. Nah, gitu loh. Syahdu. Saya wis umure 55, 70, sewidak, ya saya bingung golek duit, mbiyen nomong apa to bos. Tapi tidak ada benar, tidak ada salah. Kita bebas memilih pilihan dalam hidup kita. Jenengan meh rekoso seumur hidup boleh. Mau enak seumur hidup boleh. Mau rekoso awal nikmatnya setelahnya boleh. Tidak ada yang salah dengan pilihan hidup kita. Tapi siaplah dengan konsekuensinya. Kalau dokter Imam bangunnya seperti itu. Sampai 25 saya S2, 25-30 saya ikut webinar, workshop, hampir tiap bulan saya ikut. Per tahun itu budget saya 100-300 juta untuk ikut pelatihan. Sampai umur 30. Tanya Soleh lho, dokter Imam karo bestinya Soleh itu kegiatannya workshop terus ya. Nah, bar kuwi bedane saya 30-35 udah niti karir. Yang saya bangun udah ketok. Toko saya sekarang 8, unit bisnis ada banyak, saya semakin kaya, alhamdulillah. Nah, bestine ya kuwi nakale telat. Ya kuwi saya udah lewat ya. Nah, nanti umur 35 ke atas sudah menikmati yang dia bangun dan 40 ke atas sudah menikmati semua jaringannya. Gitu ya, Mas ya? Itu contohnya. Tapi balik lagi ke timeline-nya jenengan. Ingat, ada namanya observatory, Mas. Semua itu punya timeline-nya sendiri-sendiri. Rasa dibanding. Ada yang kadang-kadang orang tuh mekarnya cepet tapi redupnya mengerti cepat. Ada yang dia mekarnya lama. Observatory itu adalah filosofi Jepang. Bunga plum, bunga sakura, bunga peony, sama bunga krisan. Ada yang mekarnya cepat, hilangnya cepat. Ada yang mekarnya lama, ya awet. Ada yang mekarnya pada musim-musim tertentu. Semua punya garis startnya sendiri-sendiri. Rasa banding-banding. Dokter Imam iso aku ya kudu iso. Iso jadi ya, bisa jadi tidak. Fokus kepada timeline-nya sendiri-sendiri. Privilege-nya kita dewe-dewe, ya jalan hidupnya kita sendiri-sendiri. Cukup berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri.
Ya, tepuk tangan semuanya. Ini kerasa nggak kerasa, ini udah jam 10 lebih tuh. Wah ini ya. Ya biasanya jam 9 jam ngejai mulai ya. Kita udah mau setengah 11 ini. Setengah 11. Terima kasih Dr. Imam. Iya sama-sama. Atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan, dan mungkin teman-teman juga nantinya bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang di depan. Betul ya. Jadi karena ilmu itu sifatnya turun ya Dok ya. Iya. Jadi nanti teman-teman bisa menularkan teman-teman yang lain. Iya. Tapi dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Yang pertama harus kalau menjadi syarat sebagai pengusaha yang syar'i tadi, itu yang penting punya mental. Nah, Gas. mental gas, karena kita sudah diberikan kekayaan yang sempurna. Terus yang terakhir, maksimalkan hari kita. Kalau nggak nemu duit, harus dapat network hari itu. harus dapat network atau dapat ilmu. Yeah. Jadi jangan sampai kita hari kita sampai akhir, gimana pun kurang baiknya hari kita, pokoknya fokusnya di 3 hal itu gitu ya. Betul sekali. Dan ya ini kata-kata sebelum nanti kembali ditutup ya. Ini pesan terakhir dari Dr. Imam untuk kaula muda malam hari ini. Ingat, tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Bisa itu karena terbiasa. Terlatih karena berlatih. Gak ada yang mudah di awal. Biasakan diri, latih diri. Tanpa tapi, tanpa nanti. Take action, make it happen. Kun fayakun. Terima kasih. Ya, kita sampai di penghujung acara. Tadi hadiah juga sudah dibagikan, pertanyaan juga sudah, ilmu juga sudah. Bubur kacang hijau sudah? Sudah, alhamdulillah. Wah, durung ya malah nih. Nanti di belakang. Oh, di belakang. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita, bisa menjadi semangat hidup kita hari besoknya lagi sampai masa depan. Amin, amin. Dan semoga kita yang di sini semua bisa memajukan bangsa kita bersama. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata dari saya dalam membawa acara, kami mohon maaf. Dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada yang salah dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.